Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kawan baik Nurishwan Channel. Salam menjernihkan pikiran dan menebar kebaikan. Kawan baik, kemarin itu ada berita yang sangat heboh. Kenapa heboh? Karena pertemuan Mas Anies Rashid Baswedan dengan Mbak Susi Pujiastuti. Jadi spekulasi begitu banyak beredar. Yang menarik, Mas Anies itu bertemu Mbak Susi itu dari siang, ya, kemudian menginap dan kemudian sampai paginya kembali. Artinya hampir 24 jam mereka bersama, ya. Dan itu menimbulkan banyak spekulasi gitu. Kenapa Mas Anies ke sana dan kenapa juga Bu Susi Pujiastuti itu menerimanya sedemikian lama, menjamu, menyediakan rumahnya sebagai tempat menginap, Mas Anies dengan beberapa pendampingnya. Kemudian temanya apa saja, karena tamu-tamu yang lain, ya, sekelas menteri itu juga tidak dijamu sedemikian rupa dan ramah. Nah, itu gaya sambutan Mbak Susi tadi. Jadi mereka memang teman lama dan terlihat mesra sekali di pertemuan tersebut, karena memang ya mereka berteman amat sangat lama, ya, di selama ini gitu. Bahkan di kabinet Jokowi periode pertama di 2014 sampai 2019 mereka berdua sama-sama menteri. Mas Anies Menteri Pendidikan Nasional, kemudian Mbak Susi itu Menteri Kelautan dan Perikanan. Jadi wajar kalau mereka kangen-kangenan, karena kesibukan masing-masing mungkin jarang bertemu, jadi nampak sekali akrab. Tapi yang menarik adalah kira-kira tema apa yang dibahas oleh mereka, kan. Nah, sebenarnya ada satu benang biru, ya. Mereka sama-sama bersekolah di Jogja, cuma Mbak Susi itu tidak menyelesaikan SMA-nya, ya. Ia lebih memilih sekolah kehidupan, ya kan. Kalau orang istilahnya drop out gitu, tapi orang sepintar dan secerdas Mbak Susi itu ya tidak mungkin di DO karena ketidakmampuan belajar. Itu memang karena ia ingin di sekolah yang lebih luas lagi, yaitu sekolah kehidupan gitu. Jadi sama-sama di Jogja tuh SMA-nya gitu. Tapi pasti mungkin beda generasi beberapa tahun. Tapi keakraban mereka ya ketika menjadi sama-sama menteri itu, kalau Mbak Susi itu bertahan sampai akhir 2014-2019, tapi Mas Anies itu kurang lebih 2 tahun. Tapi belakangan ada satu visi yang menyatukan mereka, yaitu diantaranya perhatian besar mereka, ya, kepada nasib nelayan, rumah tangga kaum nelayan, kemudian tentang perhatian terhadap pulau-pulau, terutama pulau-pulau terpencil, terhadap laut, ya, terhadap pengerukan pasir. Nah, justru di pengerukan pasir atau ekspor pasir, kedua sosok ini ya sama-sama keberatan, ya. Dengan kata lain agak menolak itu ekspor pasir laut tersebut. Bahkan Mbak Susi mengatakan jauh lebih baik pulau-pulau itu disewakan saja daripada dikeruk pasirnya dan bisa jadi hilang gitu, jadi tenggelam gitu. Jadi justru merugikan bangsa ini. Nah, benang biru keberpihakan terhadap hal-hal itulah yang sepertinya menyatukan mereka gitu. Nah, tentu saja ada banyak begitu rahasia dalam pertemuan itu. Karena rahasia ya tidak mungkin diungkapkan secara detail kepada publik. Tetapi kalau dua tokoh bertemu 1-2 jam aja bikin heboh dan bertanya-tanya, ini hampir 24 jam mereka
ya bertemu gitu, bercandaria, berdiskusi, dan pasti diskusinya itu amat sangat detail gitu. Nah, bocorannya keduanya ya tidak banyak yang dibocorkan oleh mereka. Salah satunya di mediaindonesia.com ini akhirnya kita menemukan beberapa tema yang disampaikan Mas Anies tuh gitu. Walaupun Mas Anies mengakui bahwa ya itu kangen-kangenan sahabat lama saja, tapi kan publik tahu dan paham betul bahwa tidak hanya sekedar kangen-kangenan. Nah, karena sahabat lama, temanya itu pasti beragam tuh. Dan banyak hal yang diperbincangkan, termasuk urusan politik, termasuk urusan 2024 gitu. Nah, menurut Mas Anies, ia banyak belajar ya, banyak belajar kepada Mbak Susi ya tentang berbagai hal gitu, dan mendiskusikan banyak hal, diantaranya itu adalah soal nelayan atau laut, keberpihakan terhadap mereka ya kan. Kemudian keberpihakan mereka terhadap lingkungan, ya itu juga dibahas ya. Karena lingkungan ini, kalau kita ngomong lingkungan, ya bagaimana membangun itu ramah lingkungan atau tidak merusak lingkungan, kira-kira itu. Dan kerusakan yang terjadi itu harus seperti apa? Itu pasti diskusinya seputar itu tuh. Saya yakin itu diskusinya seperti itu. Kemudian pengerukan pasir, ya kan? Pengerukan pasir ini juga pasti menjadi perhatian mereka, karena di Twitternya Mbak Susi, di statement-statementnya Mas Anies, mereka sama-sama keberatan alias menolak apabila pasir laut itu diekspor gitu. Kemudian kata Mas Anies, mereka juga mendiskusikan soal berbagai perubahan yang sebaiknya dilakukan dalam hal kebijakan maritim. Nah, kemudian selain itu, hal yang lain tentu saja kebijakan di bidang transportasi udara. Nah, bidang kelautan, ya, kaum nelayan, kemudian ada hubungannya dengan lingkungan, ya, itu memang saya kira Mbak Susi itu memang orang yang tepat, ya. Salah satunya orang yang sangat paham di lapangan tentang bagaimana situasi lapangan terjadi, kondisinya seperti apa, dan dampak kebijakan yang dikeluarkan itu seperti apa, termasuk dalam bidang transportasi udara tuh, karena Mbak Susi kan punya Susi Air itu. Jadi ia amat sangat paham, sehingga Mas Anies itu datang kepada orang yang tepat. Karena gini, karena kadang-kadang kebijakan itu nggak nyambung dengan lapangannya, ya. Artinya kadang-kadang ada mismatch tuh, membuat kebijakan tidak mampu menyelami sektor realnya gitu. Sementara Mbak Susi itu pernah berada lama di sektor real, karena ia pengusaha perikanan, ia punya kapal-kapal nelayan gitu. Makanya ia menolak ekspor benih benur dan lain sebagainya. Tapi ia juga tahu persis bagaimana cara pandang policy maker atau regulator atau pemerintah, ya, ketika mau mengeluarkan kebijakan itu, how to run the government, ya, how to create the policy, itu Mbak Susi Pujiastuti itu paham. Jadi bagaimana merumuskan kebijakan, kenapa pemerintah harus mengeluarkan kebijakan, apa dampaknya terhadap lapangan, itu Mbak Susi itu punya dua sisi, ya, dua sisi yang penting, ya, untuk pada akhirnya menciptakan kebijakan yang berpihak tidak hanya kepada industri di sektor kelautan, perikanan, dan transportasi udara, tetapi juga itu memperhatikan dampak negatif maupun dampak positif yang ditimbulkan oleh kebijakan tersebut. Nah, seputar itulah sepertinya Mas Anies dan Mbak Susi itu berdiskusi. Jadi netizen atau kawan baik semua itu akhirnya terobati rasa penasarannya. Nah, tentu saja ya ada juga yang mengatakan bahwa ini bagian dari lobi Mas Anies tentang cawapres,
sehingga ada indikasi bahwa Mbak Susi Pujiastuti menjadi salah satu calon potensial untuk menjadi cawapres Mas Anies. Nah, saya meyakini bahwa ada diskusi itu mungkin, ya. Tetapi kalau saya melihat, ya, Mbak Susi maupun Mas Anies itu mengerti batas. Mengerti batas itu mengerti masing-masing kemampuan mereka sendiri dan sebenarnya peran apa, ya, yang sebaiknya mereka ambil. Nah, dalam konteks cawapres kita akan melihat seterusnya dinamikanya gitu. Apakah memang Anies Susi itu bisa terlaksana, karena satir udah mulai dilemparkan di netizen bahwa kalau pasangannya Anies Baswedan Susi Pujiastuti singkatannya dalam tanda petik tuh mohon maaf ASU gitu ya. Itu saya kira itu statement penuh kedengkian saja gitu, sehingga melahirkan pasangan atau singkatan pasangannya seperti itu. Tapi di beberapa kali kesempatan Mbak Susi dengan rendah hati memang mengatakan bahwa ya ia sadar diri lah, kira-kira gitu, menyadari bahwa ia tidak punya partai, kemudian ia juga orangnya kontroversial gitu. Ia menyadari bahwa posisi cawapres dengan kata lain yaitu terlalu kurang pas untuk beliau gitu. Jadi spekulasi itu saya kira akan sekedar menjadi spekulasi, kecuali memang partai koalisinya Mas Anies, Nasdem, PKS, dan Demokrat itu memang sama-sama bersepakat untuk mengusung Anies Pujiastuti. Ya, kalau Anies Pujiastuti itu kejutan beneran tuh, gitu. Nah, kembali ke soal pertemuan tersebut, sebagian besar masyarakat ya yang waras saya kira itu menyambut baik dan memberikan apresiasi penuh atas pertemuan itu. Jadi jangan semata-mata dilihat konteksnya itu politik pilpres, politik pemilu, politik capres dan cawapres, bukan sekedar itu ya. Kedua sosok ini ya, Mas Anies maupun Bu Susi Pujiastuti itu sudah kita lihat rekam jejaknya dan keberpihakannya. Nah, jadi ketika dua sosok ini bertemu mendiskusikan banyak hal, ya diharapkan dan memang sudah terbukti dalam rekam jejaknya, yang mereka pikirkan adalah bagaimana memberikan kemanfaatan yang sebesar-besarnya untuk masyarakat luas. Jadi substansi diskusinya itu bagaimana bisa keduanya memberikan kemaslahatan atau kemanfaatan yang lebih luas ya, dengan menyuarakan atau membuat kebijakan apabila terpilih nanti itu yang berpihak kepada masyarakat luas tersebut, meningkatkan kesejahteraan, memberikan keadilan pada mereka, terutama di sektor itu tadi, laut, ya, nelayan, lingkungan, dan transportasi udara. Jadi tidak hanya laut dan perikanan itu sekedar dilihat sebagai sumber daya alamnya saja, tapi bagaimana ia bisa meningkatkan kontribusi kepada pendapatan nasional kita. Sekaligus di dalamnya bagaimana keduanya bisa membuat dan memberikan kesempatan kepada industri-industri yang terkait dengan bidang-bidang ini bisa berjalan dengan baik, maju, sejahtera, tanpa meninggalkan ya masyarakatnya, dan harus meminimalisir sejauh mungkin dampak negatif yang ditimbulkannya. Jadi kembali ya, pertemuan tersebut memberikan rasa sejuk, adem, dan sekaligus optimisme bahwa Indonesia itu akan menjadi negara maritim yang termaju gitu.
Apabila dua sosok ini bisa merumuskannya dalam berbagai kebijakan, itu luar biasa, dan kita harapkan dan kita doakan keduanya bisa memberikan terus pengabdiannya kepada tanah air. Demikian, terima kasih.